أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau seseorang mukmin meninggal dunia, maka tempatnya di surga ditempati oleh dia dan tempat di neraka diberikan kepada orang kafir. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, atau dia munafik, atau dia musyrik, kekal di api neraka, maka dia akan mendapatkan tempatnya di neraka dan tempat yang di surga diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena hadis ini menjelaskan kepada kita, tempatnya diberikan yang di neraka misalnya, tempatnya diberikan yang di surga, gitu kan, diberikan, maka diberikan kepada dia tempat yang layak dia dapatkan. Kalau dia beriman tapi masih punya dosa, layak masuk neraka dulu, maka dia akan tempati tempatnya di neraka. Setelah dosanya bersih baru dia masuk ke dalam surganya. Seperti itu memahami makna daripada hadis tadi. Kemudian juga ada hadis yang lain, tidak disebutkan dalam buku ini, saya sebutkan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmat kiri kanan membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya mengatakan kepadanya, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahmat dan dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Begitu menembus 7 lapis langit, setiap malaikat di langit berkata kepada malaikat rahmat, siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruhnya mengeluarkan wangi yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di sini. Lalu berkata Nabi SAW, semua malaikat berkata, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Lalu sampai di langit ke-7, terdengar suara dari langit, ini tidak dijelaskan, Allah langsung yang menyampaikan atau malaikat yang menyampaikan pesan Allah. Maka dikatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantarlah jenazahnya, ruhnya bersama jenazahnya diantar oleh kerabatnya. Lalu 3 langkah pengantar masih meninggalkan tempat tersebut, dia masih mendengar suara sandal mereka. Sampai setelah 3 langkah, maka malaikat datang mendudukkan dia lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Kalau dia orang mukmin, dia menjawab sebagaimana tadi dalam Al-Quran yang disebutkan dalilnya ya, yang dalam surah Ibrahim ayat 27 itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau bacalah ayat itu, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirat termasuk alam barzah. Maka dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Setelah itu dibukakan baginya pintu neraka. Dia ketakutan melihat azab, siksaan, orang teriak, api yang berkobar-kobar, luar biasa. Sebagaimana juga nanti akan kita bahas kalau membahas masalah neraka. Neraka itu nanti akan penuh, ya, akan penuh tergenang dengan nanah dan darah penghuni neraka, dan akan menjadi minuman dan makanan penghuni neraka itu sendiri. Naudzubillah. Maka dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi karena kau patuh, kau beriman, beramal soleh, kau selamat. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, buah-buahan. Dia kagum. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, bajunya bersih, badannya wangi. Lalu dia kagum mengatakan, siapa kamu ini? Kata dia, saya amal baik yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Solat anda, ini hadir di majelis ilmu seperti ini, puasa, sedekah, bakti dengan orang tua, kerjakan saja itu sampai mati, insya Allah akan menemani kita di kuburan. Lalu kemudian ya dia ditemani oleh amal tersebut. Lalu Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman berkata kepada para malaikat, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan ya bukalah jalannya supaya dia bisa lihat tempatnya di surga, karena dia belum bisa masuk setiap pagi dan petang hari. Lalu jadilah kuburannya taman dari taman surga, gitu. Kemudian sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, fasik orang yang banyak dosanya, tidak sempat taubat tadi, dan orang kafir, prosesnya sama. Datang malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, dan 2 malaikat kiri kanan azab, penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat maut berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka dia berserakan di tubuhnya, enggak mau keluar. Malaikat pun menarik dengan keras sambil berkata, kau pasti akan keluar. Maka ditariklah dengan keras seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama semua malaikat nolak, tidak ada yang mau menerimanya. Sambil berkata kepada malaikat azab, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian ya, kata Nabi SAW,
Terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikan bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kemudian pada saat mereka melangkah 3 langkah masih dengar suara sendalnya. Lalu datang malaikat menundukkan dia menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalaupun dia orang muslim hafal mati tetap jawabannya sama. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayangnya, permadadinya, semua fasilitas yang luar biasa. Dia kagum, kemudian malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini, tapi kamu yang tidak mau. Ya. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka, azab, teriak-teriak orang yang disiksa. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kamu sekarang, tidak bisa kamu lari darinya. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, badannya tidak baik, menakutkan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya amal burukmu yang menemani kau sampai hari kiamat. Zinahnya, dustanya, ribanya, durhaka dengan orang tua. Ini semua perbuatan buruk. Harus taubat, kalau tidak akan menemani di kuburan, naudzubillah. Lalu kemudian kata Nabi SAW menutupkan hadis Bukhari, Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa besi, sebuah besi. Kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan ke orang ini sampai dia hancur, kemudian diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat lain mengatakan juga, riwayat Bukhari penutupannya, Allah subhanahu wa ta'ala membuat dinding kuburannya menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini, kemudian diulangi lagi. Ulama hadis menggabungkan kedua hadis berkata, dia sambil dipukul, sambil dijepit, hancur, diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Jadi ini, na'udzubillah, azab kubur yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Bersyukurlah teman-teman kita sudah tahu dari sekarang, ya tinggal bagaimana menjaganya. Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga selalu berdoa agar dijauhkan dari kuburan. Sebagaimana doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari adab neraka, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah masihid dajjal. Dalil terakhir kita baca, baru kemudian azan, adalah saat Nabi SAW melewati 2 kuburan. Di dalam hadis Bukhari juga, beliau bersabda, lewati kuburan tersebut, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan pada hal yang dianggap besar oleh manusia. Thumma qala, bala amma ahaduhuma. Lalu beliau berkata, sebenarnya itu bisa dikategorikan dosa besar. Kalau salah seorang dari mereka, fakana yas'a bin namima, karena suka mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli. Yang satunya lagi tidak bersuci pada saat dia sedang kencing. Yang terakhir dalil nakli adalah poin ketiga, berimannya jutaan para ulama, orang-orang soleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Dia nanti kiamat mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur. Kalau kita sudah bahas di pasal-pasal sebelumnya, beriman kepada Allah di 4 pasal, dan beriman kepada malaikat-malaikat di pasal ke-5, kemudian terus beriman kepada kitab-kitab, maka ini ada juga beriman kepada hari kemudian yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini semua memiliki konsekuensi juga sama, adanya beriman kepada azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib. Maka barang siapa beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Ini secara akal. Yang kedua, masalah azab kubur atau kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan kedua malaikat, bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat orang menolaknya. Ya, karena itu bisa ditangkap. Bagi orang beriman dia bisa menangkapnya. Karena banyak hal-hal yang tidak kelihatan dengan mata itu bisa ya ada, seperti perasaan manusia. Juga nanti akan beliau titik beratkan. Poin ketiga secara akal, menguatkan poin kedua adalah orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakannya, ia merasakannya dan menikmati pengaruh pada jiwanya. Hal ini ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat sedang asyik bermimpi.
Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang ia tidak suka dan ia merasa terganggu, di mana ketika ia terbangun, ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata atau tidak kelihatan dengan mata telanjang, dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata, dan tidak pula ada seorang yang mengingkarinya. Maka bagaimana azab kubur dan kenikmatannya diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi? Atau kesimpulannya adalah, ini sebagai penutup poin ketiga terakhir, adalah kata para ulama, orang yang hidup di dunia pada saat dia meninggal seperti orang yang bangun dari tidur. Jadi pada saat dia tiba-tiba melihat malaikat maut datang, maka seperti orang yang tidur kaget. Disitulah dia melihat kehidupan yang sebenarnya. Malaikat datang mencabut ruhnya, semua fakta yang disampaikan secara wahyu dia akan lihat. Dan semenjak itu dia akan menghadapi kehidupan yang abadi, tidak ada lagi kematian, karena mati cuman satu kali. Jadi seperti orang yang baru bangun tidur dan akhirnya dia kaget, seperti itulah orang yang menghadapi kematian.